Selamat malam, kembali lagi di Ngobrol bareng Gus Miftah, Los Rareles. Dan selanjutnya rekan saya Gus Miftah akan melanjutkan berita yang pertama. Silakan. Selamat malam Sobat Kipo, kembali lagi di Ngobrol bareng Gus Miftah bersama Jeremy Teti, Los Rareles. Keren ya, fasih. Ini kalau bahasa ngajinya tajwidnya itu pas. Pas ya. Tapi ini jadi ancaman bagi saya. Apa? Jangan-jangan minggu depan gue hilang. Nah, Mas Jeremy ini sosoknya menghibur, ceria, kayak gak ada susahnya lah. Pokoknya betul-betul seorang entertain sejati. Tapi saya penasaran nih, sebenarnya dulu masa kecilnya seperti apa seorang Jeremy itu? Ya mungkin masa susahnya itu waktu kecil ya. Pernah susah juga tuh? Banget. Saya masih kecil, masih SD, masih TK pun juga, saya sudah melihat konflik berdarah. Apa Mas? Perang Timur Timur tahun 75. Loh, Mas Jeremy dari Timur Timur? Saya di Atambuanya, jadi di perbatasan dengan Timor Leste. Nah itu saya sudah menyaksikan bagaimana orang kena tembak dan segala macam. Terus bagaimana melihat korban-korban berjatuhan, jadi yang diantar dengan helikopter palang merah kalau datang ke sekolahan. Kan aku sekolah duduknya di atas karung beras. Sekolah duduknya di atas karung beras? Iya, ini ya. Karena dengan pengungsi jadi satu, jadi kita duduk begini, di bawahnya pengungsi lagi tidur, lagi apa. Oh. Ya dulu zaman SD tuh sulit banget gitu loh. Ya harus bisa dilalui semuanya itu. Senin kita sekolah di SD 1. Besok bisa pindah sekolah lagi, ntar di balai desa mana, di mana, pindah-pindah setiap hari. Karena pengungsinya makin banyak. Dan banyak korban dan tentara juga banyak sekali kan. Dan Jeremy menjadi saksi sejarah itu ya? Saya melihat sendiri itu gimana korban-korban kena tembak gitu loh. Apalagi kalau udah namanya helikopter palang merah datang, itu pasti istri-istri tentara mulai nangis meraung-raung. Siapa lagi yang meninggal saat itu. Tahun 75 itu betul mencekam bagi saya. Luar biasa, Dan saya sudah... Jeremy Toti ini. Ini kan kemudian beranjak ke masa kuliah. Kabarnya Mas Jeremy ini merantau sampai ke Jogja ya? Betul. Nah, terus kemudian mengambil jurusan ilmu administrasi. Nah, kenapa pilihnya administrasi Mas? Boleh diceritain tuh? Jadi awalnya saya sekolah dari SD, dari TK sampai SMA masih di Timor Barat, di Atambua. Kemudian lulus SMA pindah ke Timor Leste, ke Dili. Kuliah di sana, kuliah 1 tahun, 2 tahun. Aku bilang, aduh setelah kuliah di sini aku mau jadi apa? Sementara dari kecil aku udah cita-cita pengen jadi news presenter. Nah bagaimana caranya meraih mimpi ini, mengejar mimpi ini untuk menjadi sebuah kenyataan. Akhirnya aku mengantar adikku kuliah di Jogja. Tapi kan saya sudah siap semua masalah administrasi, admin dan segala macam. Langsung pindah ke Jogja, aku nggak balik-balik lagi. Betah di Jogja? Betah di Jogja. Tinggal pertama tuh di daerah ini dekat Bandara situ. Mana? Bandara yang lama. Ada di Sucipto? Oh di Sucipto masuk ke dalam pabrik susu tuh loh. Bahkan kabarnya pernah mencoba bekerja di bagian administrasi dan digaji Rp100.000, benar? Di Jogja aku dulu lulus kuliah tahun 92, terus kerja di salah satu pabrik. Pabriknya itu sejenis kayu sengon putih di Jogja untuk ekspor ke Jepang dan untuk dibuatin toys juga ekspornya ke Amerika. Dan itu ceritanya bikin saya nangis di Jepang. Kenapa, Bro? Suatu saat liputan ke Jepang. Liputannya tentang ini reaktor nuklir. Gak ada hubungannya. Terus dengan segala macam tim dari Indonesia, anggota dewan banyak banget yang ikut kita ke sana. Sampai naik kereta Shinkansen, kereta yang paling cepat di dunia dan mahal itu, aku makan nasi kotaknya itu. Lah ini kotaknya kan aku yang produksi, kirim dari Yogyakarta. Nangisnya karena itu ya? Nangis, aku makan sambil nangis. Aduh Tuhan, dulu 1 tahun hidupku ngirim dari Jogja pakai kontainer, kirimnya ke Semarang. Sampai Semarang banjirnya tinggi, tahu sendiri di pelabuhan Semarang. Ya. Banjirnya tinggi-tinggi. Sering banjir gitu kan. Waktu di Jepang tuh aku sambil nangis terus makan. Orang semua pada lihat satu gerbong. Ini orang kenapa? Lu kenapa? Ini ceritanya panjang. Ternyata apa yang aku kerjakan dulu bermanfaat di Jepang. Dan itu mahal banget. Dan luar biasa. Nah menarik lagi nih. Kabarnya sebelum akhirnya menjadi seorang pembawa berita. Yes. Beliau ini sampai tidur di terminal bus dan stasiun. Emang segitu pengennya bro, pengen jadi pembawa berita? Ya setelah saya dulu kan sekolah di Sospol, ambil jurusan administrasi negara. And then kuliah lagi, ambil sekolah broadcast di Yogyakarta.
Dan dari situlah aku mulai keliling door to door dari stasiun TV ke stasiun TV menawarkan diri. Ditolak sana sini, ditolak di sana sini. Berapa TV yang pernah menolak? 1, 2, 3. 3 yang nolak, 1 yang terima. Yang satunya sempat nego. Yang di Dan Mogot itu. Padahal gedungnya belum ada loh, aku ngelamar. baru tiang pancang doang ditancepin. Aku ngelamarnya di Jakarta Tower, di Gajah Mada. Udah ngobrol segala macam. Akhirnya diterimanya di Surabaya. Itu pun prosesnya selama 6 bulan. Dan aku tinggal di Jogja sambil kerja, jadi weekend dipanggil audisi. Audisi ini, tes ini, psikotes, tes kesehatan, tes ini, tes ini. Dan kesana ya gimana ya, juga nggak punya duit, terus masa nginapnya di losmen, di hotel. Stasiun? Terminal bus Bungurasi, Surabaya. Oh di Bungurasi? Bungurasi. Masya Allah. Berapa kali, aku kayaknya 4 kali atau 5 kali tuh nginap di situ. Oke. Kan naik bis ekonomi dari Jogja, turun di subuh-subuh udah sampai jam 3, udah sampai Surabaya kan. Nah di situ kan standby dulu, tunggu sampai Kan aku di Bungurasi kan banyak preman, banyak orang nakal, coba dan lain sebagainya. Ya, gue juga preman. Oh. Nah, setelah menjadi pembawa berita nih, pengalaman apa yang paling menegangkan yang pernah Jeremy alami atau bahkan membahayakan nyawa seorang Jeremy? Ya kalau pekerjaan sebagai jurnalis, itu Anda harus cerdas. Cerdas dalam artian tidak hanya pandai Anda untuk live report, untuk melaporkan sebuah kejadian, tapi di mana saat di lapangan Anda harus bisa memposisikan diri yang aman. Karena apa? Saya pernah live report di depan Istana Negara dilempar pakai botol, pakai sandal, pakai pendemo. Padahal aku naik di atas bus loh, di atas truk gitu baru aku live di situ, dilempar. Nah kayaknya kita harus tahu strategi. Nah akhirnya kerusuhan Mei 98, saya bertugas memonitor dari Sleepy Jaya, itu orang mulai bakar-bakar, yang mati sekitar 80-an, 90-an orang. Terus dari situ aku menuju ke kawasan Citraland sana. Di sana orang udah baku tembak dan aku lihat sendiri itu berdarah-darah. Gimana caranya menyelamatkan diri? Kameramen udah kemana, saya kemana? Drivernya udah kemana? Driver mah enak, dia tunggu aja di lobi hotel. Udah nanti jemput gue di lobi hotel, dia bilang gitu. Gue tunggu lu di situ. Aku sama kameramen masuk di depan Citraland, antara Trisakti dan Citraland ada kali kecil kan. Gue masuk sembunyi di situ. Daripada mati bodoh, rugi dong. Gue baru 2 tahun jadi jurnalis, rugi dong kalau takut peluru nyasar. Bener, gak jadi mati bodoh, tapi mati tenggelam. Nah menariknya Sobat Kepo, Mas Jeremy akhirnya di puncak karirnya beliau memenangkan nominasi pembawa berita terbaik. Dan lucunya lagi adalah yang membacakan nominasi itu beliaunya sendiri. Lo bacain di sini. Yang buka aja. Gue gak mau baca. Enggak, ini baca ininya aja nggak apa-apa. Oke. Kategori presenter berita dan talk show berita yang terfavorit di Panasonic Global Awards ke-17 tahun ini adalah, ini barang bukti ya, ini barang bukti. Jeremy Teti. Aduh. Itu ceritanya gimana bro? Itu viral di medsos. Aku sebenarnya itu malu loh. 5 kali jadi nominasi tiap tahun. Nominasi sebenarnya bangga ya, dari ratusan presenter dan segala macam bisa lolos sampai 5 besar, 3 besar gitu kan, sesuatu banget kan. Tapi tiap kali datang nominasi doang. Tiap kali datang nominasi doang, lo gak bakalan menang loh. Dan akhirnya aku sudah resign 2013. 2014 katanya menang. Aku juga gak percaya, namanya sama Uya-Kuya tahu sendiri kan. Nanti aku di prank lagi di atas panggung kan malu deh. Disaksikan jutaan orang gitu. Ya sudah lah, aku diam aja, dia omongin apa, dia komentarin, suruh komentar aja semua orang. Semua teman pembawa berita dikomentarin ya pokoknya. Komentarin semua, ya sadar gak sadar sih. Suruh komentar, siapa lagi mau komentar Pak Karni Ilyas, ayo siapa yang berani? Gue dong berani. Ngomongin apa sama Karni Ilyas waktu itu? Pak Karni Ilyas kan waktu itu menang sebagai presenter talk show apalah kayak gitu loh, lupa. Aku bilang gini, ih bapak-bapak ini udah aki-aki juga ngapain sih masih ikut-ikut acara ginian gitu. Dan perasaannya gimana bro waktu menang itu akhirnya? Bahwa itu betul-betul terjadi nggak di prank? Betul. Aduh itu setelah aku lihat benar, itu sampai gemetar-gemetar loh. Percaya nggak percaya? Ini benar nggak? Takut nanti di prank. Nah, setelah dibuka kertas berikutnya nama orang lain. Kan malunya berkali-kali lipat itu. Nah dari situ, tapi setelah itu, wow betul-betul akhirnya terwujud juga. Ini supremasi tertinggi kan sebagai seorang anchor. Pengakuan secara nasional gitu. Nah itulah membuat aku bangga dan bangga banget itu. Luar biasa.
Nah Sobat Kepo, semakin seru pembicaraan kita dengan beliaunya itu. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol bareng Gus Miftah.